selamat datang di SMP Negeri 1 Jombang, Sekolah 1000 Lukisan. Nah teman-teman, kalau teman-teman berada di SMP Negeri 1 Jombang, di pintu masuk sisi selatan kita melihat sederetan lukisan mulai dari yang besar hingga yang kecil dengan tema flora dan fauna. Kemudian beberapa lukisan yang ada di sini ya, dan juga dihiasi oleh lukisan yang menempel di tembok. Ya, detailnya ini terlihat sangat luar biasa. Dan kita masuk di dalam ini, kita melihat ada tulisan Spijijo di sepanjang lorong menuju tempat ruangan yang disebut dengan galeri lukisan milik Spijijo. Kita juga sudah dimanjakan dengan hiasan lukisan yang sangat luar biasa. Ada juga kalimat motivasi di atasnya. Nah, ini beberapa karya dari peserta didik kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Tema flora dan fauna ini memiliki latar belakang yang ada kesinambungannya dengan prestasi atau predikat yang dimiliki oleh SMP Negeri 1 Jombang sebagai sekolah adiwiyata. Dan sederetan lukisan yang ada di atas ini merupakan hasil karya dari peserta didik jenjang SMP yang mereka melakukan modifikasi, bukan karya murni, tapi modifikasi yang mereka kembangkan. Ini ada tulisan kaligrafi, bunga. Jadi sepanjang lorong menuju ruang kelas, ruang guru, dan juga ruangan yang ada di lantai 1 dan lantai 2 SMP Negeri 1 Jombang tertata rapi hiasan lukisan. Dan ini pintu masuk dari sisi utara dari luar Galeri Kesenian Spijijo. Kita sekarang berada di Galeri Seni SMP Negeri 1 Jombang atau SMP Spijijo Art Gallery di SMP Negeri 1 Jombang. Ya, Bapak boleh diceritakan ini terinspirasi dari mana Bapak untuk menciptakan galeri kesenian? Kalau di Jombang ini baru pertama kali ya Bapak ya? Jadi galeri ini terinspirasi oleh keadaan ketika saya datang ke SMP 1 Jombang ini. Karya anak-anak SMP 1 Jombang luar biasa banyak, bagus dan melimpah. Sementara karya itu bersebaran di mana-mana, di dinding, di gudang dan sebagainya. Kemudian terinspirasi untuk menghargai, mengapresiasi karya siswa yang luar biasa itu, kami wujudkan galeri seni ini untuk menempelkan karya-karya anak. Dan insya Allah ini mungkin, insya Allah ini yang pertama di Kabupaten Jombang di SMP maupun SMA. Bapak kalau lukisannya sendiri ini dari apa saja Pak untuk tema-temanya? Jadi awalnya ini kan karena SMP 1 itu sekolah adiwiyata mandiri, kita gunakan tema itu adiwiyata, kemudian antara flora maupun fauna, termasuk diantaranya adalah karya kaligrafi. Ini semuanya sudah flora dan fauna. Flora dan fauna ya Pak. Datang untuk membuktikan sekolah adiwiyata dan beberapa karya kaligrafi. Bapak ini karya dari peserta didik kelas berapa Bapak? Ini macam-macam. Ini mulai kelas
7, 8, 9, tapi yang karya-karya besar yang seperti itu ya, besar ini adalah karya anak-anak kita kelas 9 itu yang tugas akhir. Ketika tugas akhir mereka berkelompok ya, 3-4 anak membuat karya seperti itu. Dengan yang kecil itu adalah karya individu, karya masing-masing anak ketika mereka kelas 7 atau kelas 8 sesuai dengan karya yang belajar. Iya. Bapak nanti harapan kedepannya seperti apa Pak untuk jenjang SMP dan juga mungkin panjenengan selaku Ketua MKKS Kabupaten Jombang Pak? Jadi kita ingin agar galeri ini ke depan itu menjadi tempat anak-anak untuk mengapresiasi ya, karya temannya yang kalau mereka sebaya itu kan merasa, oh aku juga bisa seperti ini. Ini tempat untuk apresiasi sekaligus untuk edukasi pembelajaran seni rupa. Tidak hanya untuk anak-anak SMP 1 Jombang, tapi juga dari manapun yang mau belajar seni rupa, mengapresiasi karya seni rupa, kami silakan datang di galeri seni SMP 1 Jombang. Bapak nantinya akan ada pelatihan atau mungkin tutorial untuk seperti apa, bisa seperti ini, sekolah bisa mungkin apa ya Pak? Misalkan ini jadi model untuk sekolah-sekolah lain akan seperti itu Bapak? Jadi mungkin perlu kami arahkan untuk kepala sekolah ya, untuk manajemen sekolah untuk membuat semacam galeri atau tempat mengapresiasi karya siswa ini yang akan kami sampaikan, mulai dari bagaimana perencanaan kegiatannya, kemudian bagaimana mewujudkan karya ini, kemudian bagaimana memajangnya lewat galeri dan bagaimana perawatannya dan lain-lain. Saya pikir itu yang perlu disampaikan ke kepala sekolah, yaitu manajemen bagaimana mengelola karya anak-anak itu menjadi sebuah karya seni. Bapak butuh berapa biaya Pak untuk mengelola semua ini menjadi galeri kesenian? Kan tergantung kebutuhan sebenarnya. Nah, kalau di SMP 1 Jombang ini karena ruang ini dulu adalah ruang gudang ya, butuh biaya yang cukup banyak juga ya. Tapi kami tidak bisa menyebutkan angkanya. Yang mahal sebenarnya adalah karya anak-anak. Karena ini dijual mungkin harganya kurang mengaruh lah. Mungkin berapa, 500 atau berapa, tapi yang penting ini anak-anak karyanya itu abadi di sini, menjadi apresiasi oleh semua. Yang mahal adalah karya anak-anak. Bapak sempat terkejut nggak Pak dengan karyanya adik-adik yang luar biasa seperti ini Pak? Betul, ketika 2 tahun yang lalu saya datang ke sini, saya kaget ternyata karya anak-anak itu luar biasa banyak, dan luar biasa bagus. Saya sempat tidak percaya ini karya anak-anak, tapi setelah tahu sendiri proses pembelajarannya, kemudian pembimbingan yang dilakukan oleh guru seni rupa waktu itu, saya menjadi paham bahwa ini memang karya anak-anak. Kebetulan saya juga punya ketertarikan di bidang seni rupa. Luar biasa. Bapak sudah berapa lama di SMP 1 Jombang Bapak? 2 tahun. 2 tahun ini ya Pak. Ini berkembang ditetapkan sebagai gedung kesenian atau mungkin galeri ya Pak? Galeri kesenian itu sejak kapan Pak? Ya, rencananya kita meresmikan galeri ini sebenarnya bulan April kemarin. Bupati Jombang sudah pernah hadir di sini ketika ini masih berupa embrio ya, masih agak semi gudang gitu. Beliau datang, kemudian mengapresiasi bagus sekali kalau dijadikan galeri seni. Pak Kepala Dinas juga sudah pernah ke sini ketika belum jadi seperti ini. April tanggal 6 waktu itu kita rencanakan untuk diresmikan, tetapi ternyata COVID datang. Kita nggak tahu, mungkin nanti akan diresmikan pada kesempatan berikutnya. Kalau antusiasme dari peserta didik sendiri seperti apa Pak melihat dengan karya-karya mereka dipajang di satu tempat khusus Pak? Ya, waktu awal-awal ini ada, anak-anak senang sekali ketika karyanya itu dipajang, dihargai karya mereka. Yang datang waktu itu kan ya adik-adiknya yang baru itu ya. Dia kaget dulu, ini karyanya siapa? Padahal ini karya kata-kata kalian. Ketika MOS itu MPLS itu kan dihadirkan di sini juga. Dulu ini karya siapa Pak? Kak, ini karya kata-kata kalian juga. Bahkan ketika pertemuan orang tua, beberapa orang tua kan dihadirkan di ruang ini. Beliau juga kaget tuh, ada anak seperti ini, luar biasa.
Maka kami manajemen sekolah bertekad untuk menjadikan galeri seni ini menjadi salah satu ikon di Indonesia. Untuk konsepnya adik-adik ini seperti apa Pak, sampai dengan jadi lukisan spektakuler ini Pak? Jadi pada intinya anak-anak didik yang ada di SMP 1 Jombang ini memang masih dalam tahap belajar. Jadi ketika mereka belajar ada pada materi yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu gurunya, dalam hal ini mata pelajaran seni budaya, mereka terapkan, mereka aplikasikan pada kegiatan nyata berupa praktek langsung, yaitu membuat karya 2 dimensi yang berupa lukisan. Jadi pada lukisan ini memang kita memberi tema tentang lingkungan, sebagaimana sekolah ini satu yang berdasarkan Adiyata. Mereka kita bagi menjadi beberapa kelompok untuk membuat karya ini. Jadi agar satu kelompok mereka bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, juga mereka bisa saling belajar untuk menentukan warna, untuk mencampur warna, untuk berkreativitas, untuk berkreasi, supaya mereka dapat menyelesaikannya dengan baik. Jadi anak-anak ini tetap kita pantau, kita arahkan ketika berkarya, walaupun pada tingkatannya anak-anak ini masih belum menciptakan sesuatu yang baru, tapi di sini ada kebaikan untuk anak-anak, yaitu belajar mencampur warna, belajar melukis atau menggambar secara tepat, pewarnaan, dalam hal ini mereproduksi atau mencontoh seperti aslinya. Nah, sebenarnya tingkatannya masih pada tahap mencontoh, tetapi mencontoh itu pun mereka tidak asal mencontoh, akan tetapi mereka juga kita ajari bagaimana caranya supaya mencontoh gambar yang sudah mereka download itu bisa mirip aslinya. Kita memberi mereka awal, yaitu mengajarkan kepada mereka tentang membuat sketsa awal mereka menggambar. Itu yang paling penting, karena dari sketsa itulah nanti anak-anak bisa melihat karya itu setelah diwarna itu bisa menentukan proporsinya baik atau tidak, bagus atau tidak, seimbang atau tidak dari sketsanya. Jadi sketsa inilah yang paling penting untuk anak-anak supaya membuat warna semakin tampak 3 dimensi. Kalau mereka sudah mewarna, memadukan beberapa warna yang diterapkan pada kanvas mereka. Itu saya kira cara anak-anak yang selama ini kita ajarkan untuk menyelesaikan lukisannya tuntas, tidak mandek di tengah-tengah. Jadi mereka selalu menuntaskannya ketika pembelajaran selesai di kelas. Kan tidak cukup waktu untuk menyelesaikan sampai tuntas. Mereka biasanya mengambil waktu setelah pulang sekolah itu mereka melanjutkan, kadang ada melanjutkan di sekolah, ada juga mereka yang melanjutkan di rumah masing-masing. Jadi mereka biasanya berjanjian kapan untuk melanjutkan karya itu. Bapak, kalau melihat dari karya-karya yang sudah jadi ini Pak, ini kan seusia teman-teman SMP, ini seperti apa Pak bentuk penilaiannya panjenengan selaku guru kesenian Pak? Iya, jadi pertama kita menilai pada satu ketepatan waktu, karena ada periodenya. Biasanya kita melakukan ini 4-5 minggu. Jadi periode atau pada pertemuan pertama itu mereka sudah harus menyelesaikan sketsa. Jadi sketsa itu pun juga ada kita tentukan waktunya. Tidak boleh sketsa sampai waktu yang kita tentukan 5 minggu, itu mereka sketsa baru ke pertemuan ke 3 minggu.
pertemuan pertama itu sudah sketsa sudah jadi mulai minggu kedua mereka sudah bisa melanjutkan warna sampai finishing pada pertemuan keempat atau pertemuan kelima. Bapak yang ada di galeri ini ukuran untuk lukisannya berapa sampai dengan berapa Pak yang paling besar? Kalau untuk individu biasanya kalau bukan individu ya 20 kali 30 ukuran A4 itu, yang besar ini ukuran 70 kali 90 untuk yang besar. Tapi tidak menutup kemungkinan karena ada mereka saya ajak untuk berkolaborasi tidak 4 orang anak tapi 8 orang anak. Itu bisa membuat karya yang besar lebih dari itu. Pernah 2,25 meter kali 2 meter juga pernah. Karyanya ada insya Allah karya kontemporer di parkiran sepeda sana dulu juga ada. Luar biasa. Bapak, bentuk mungkin pendekatan yang dilakukan panjenengan ini sampai dengan sejauh ini untuk tahap-tahapnya itu apa saja Pak? Selain tadi sketch, kemudian apa yang perlu dilalui adik-adik sampai dengan menyelesaikan lukisannya Pak? Nah, ini memang butuh sekali konsekuensi kita, karena kalau kita tidak konsekuen dan tidak konsisten untuk mengingatkan dan selalu mengarahkan ke anak-anak, mungkin karya ini tidak akan menjadi seproporsional atau baik ini. Jadi kita selalu ketika setiap pertemuan itu kita selalu mendampingi anak-anak, mengarahkan misalkan ada kesalahan, pokoknya kita jadi tempat curhat anak-anak bagaimana menyelesaikan itu supaya tidak dengan mudah anak-anak bisa menyelesaikannya, tidak mengalami kesulitan yang membuat mereka akhirnya buntu. Artinya begini, buntu itu mereka tidak bisa, misalkan ada salah warna, biasanya anak-anak kan stres kalau warna kecoret, karya sudah kami janji kecoret. Nah, itu mereka butuh kita. Artinya biasanya anak-anak curhat, Pak, gimana caranya ini supaya menghapus ini? Kita nanti yang selalu mendekati anak-anak untuk memperbaiki karyanya supaya tidak menjadi karya yang salah dalam menyelesaikannya. Siapapun yang tertarik pada dunia seni rupa, khususnya pelajar-pelajar baik SMP maupun SMA dan yang sederajat SD juga, silakan untuk berkunjung di Galeri Seni Art Galeri SMP Negeri 1 Jombang dengan terlebih dahulu menghubungi Pak Guru Kesenian ya, Pak Eko Andi, nanti nomornya ada Pak Eko Andi, atau langsung bisa berhubungan dengan saya, Pak Halim, Kepala SMP Negeri 1 Jombang.